Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-9 yang bertajuk Kembalilah kepada Tuhan. Nah saudara, untuk memulai mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menyertai kami bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menarik saudara, pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini di dalam berdasarkan buku Ulangan, Kembalilah kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita sepanjang pelajaran kita minggu ini ialah bagaimana buku Ulangan memberi idea tentang kembali atau pertobatan. Bagaimana buku Ulangan ini menceritakan tentang pertobatan. Mari kita perhatikan di screen Anda adalah ayat-ayat Alkitab yang pasti akan membantu kita memahami pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita dalam buku Ulangan 4 ayat 29 mengatakan, "Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat kita seperti biasa, tema pelajaran kita pada minggu ini. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari struktur pertobatan, yaitu kembali kepada Tuhan, sebuah prinsip penting dalam kitab Ulangan, yang akan menghadapkan kita dengan tema-tema pelajaran kita, yaitu mencari Tuhan, pengampunan Tuhan, kepulangan kembali, dan penggenapan nubuatan. Pertobatan berarti berhenti menghindar dari Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Pertobatan adalah kunci di dalam proses ini. Apa itu pertobatan? Mengakui dosa-dosa kita, merasa malu karenanya, memohon ampun kepada Tuhan dan berhenti melakukan kejahatan. Nah saudara, untuk memahami topik atau memahami pelajaran kita pada minggu ini, di screen saudara adalah tajuk-tajuk yang akan membahas setiap bahagian atau topik yang kita akan pelajari pada minggu ini. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Mi Yitian. Secara ringkasnya, siapa yang akan memberi? Yang menjadi pertanyaan, apa peranan Tuhan dalam pertobatan manusia di dalam Mi Yitian ini? Nah, dalam buku Ulangan 5 ayat 29 katakan, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Saudara, dari ayat ini sudah menjelaskan pada kita, yaitu kiranya, kerinduan siapa? Kerinduan Tuhan, harapan Tuhan, supaya manusia itu, bangsa Israel itu, takut akan Tuhan, bangsa Israel itu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menuruti segala perintahnya. Nah saudara, ayat ini kalau kita perhatikan dimulai dengan frasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani asli, idiomatik miyitien, yang secara harafiah diterjemahkan sebagai siapa yang akan memberi. Ini mirip dengan di dalam Keluaran 16 ayat 3, jika saja. Ini mengungkapkan gagasan tentang kehendak, keinginan seseorang yang sangat mengharapkan sesuatu. Dan tidak lain tidak bukan dalam topik yang pertama, yaitu siapa? Ayat inti kita sudah menjelaskan, Tuhan. Tuhan ingin melihat kita kembali kepadanya, takut akan Tuhan dan menaati Tuhan, perintahnya. Karena hanya itulah yang terbaik untuk siapa? Untuk kita manusia. Dia dapat memaksa kita untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia menghormati kehendak bebas manusia. Kita bebas memilih bagaimana kita merespon akan panggilan Roh Kudus untuk bertobat. Dan karena itu, memenuhi keinginan Tuhan atau tidak, itu adalah pilihan kebebasan kita. Namun, harapan Tuhan, keinginan Tuhan itu, supaya bangsa Israel itu kembali kepadanya, seperti dengan kita juga. Kembali kepada Tuhan. Itulah harapan dan impian Tuhan. Kita ke tajuk yang kedua.
carilah aku dan temukan aku. Bagaimana manusia boleh mencari Tuhan? Di dalam konteks, di dalam buku Ulangan. Ulangan 4 ayat 29 katakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Luar biasa saudara. Bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan pada kita. Bila mana kita mencari Tuhan, menanyakan Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itulah salah satu caranya bagaimana kita boleh mencari Tuhan. Tuhan mampu meramalkan dengan sempurna apa yang terjadi pada seseorang. Seperti siapa? Petrus dalam Matius 26. Tuhan juga boleh meramalkan dengan sempurna untuk suatu bangsa seperti bangsa Israel. Ulangan 4 sehingga 25 ayat 28. Atau bahkan untuk apa? Kerajaan-kerajaan secara global di sepanjang sejarah manusia. Dalam Daniel 2 dan 7. Nah saudara, apa yang menariknya? Pengetahuannya tidak mengesampingkan keputusan individu, nasional atau dunia manapun. Tuhan benar-benar tahu keputusan mana yang akan kita buat. Dia masih mahu kita membuat pilihan yang benar. Dia masih mahu kita mau datang kembali kepada Dia, miyetien, bertobat dan datang kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup untuk apa? Mengampuni setiap orang yang mau bertobat dan ingin kembali kepadanya. Jadi saudara, inilah intinya dalam topik yang kedua ini. Tuhan ingin rindu untuk kita apa? Datang kepada Dia, kembali kepada Dia, bertobat. Saudara, Tuhan mampu mengampuni semua orang. Ketiga, teshuvav dalam arti kata kembali, bertobat, berbalik, mendengarkan. Nah, bagaimana kita boleh kembali kepada Tuhan? Ulangan 31 sehingga 3 secara ringkas kalau kita membaca itu ayat panjang, secara ringkas di sana, maka apabila engkau menjadi sedar dalam hatimu dan apabila engkau berbalik dan mendengarkan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Saudara, kalau kita gabungkan luar biasa ayat ini. Mari kita perhatikan. Langkah-langkah yang harus kita ikuti tercantum dalam kutipan kitab Ulangan ini. Di sini menceritakan pada kita proses langkah untuk kembali kepada Tuhan itu bertobat, berbalik, mendengarkan. Di mana mendengarkan itu merasakan kesedihan yang mendalam karena telah berbuat dosa. Bila kita mendengar khotbah, kita merasa sangat sedih di dalam diri kita. Kemudian berbalik, berhenti untuk menghindar dari Tuhan dan kembali kepadanya. Dan bertobat meninggalkan dosa dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah langkah secara ringkas saudara yang harus kita lakukan bagaimana kita boleh kembali kepada Tuhan. Tak satu pun dari langkah-langkah ini cukup untuk mengampuni kita dari dosa-dosa atau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ingat ini saudara, walaupun proses ini langkah demi langkah ini kita berjalan, namun untuk memulihkan, mengampuni itu hanyalah pekerjaan Tuhan. Langkah-langkah ini menunjukkan kesediaan kita untuk apa? Membiarkan Tuhan mengampuni kita, mengubah hidup kita dan menjadikan kita anaknya. Saudara, langkah-langkah tadi secara ringkas bukan untuk apa? Bukan untuk kita sendiri lakukan, tetapi inilah terjadi dalam kehidupan bila mana kita bersedia, bila mana kita berserah membiarkan Tuhan itu bekerja dalam diri kita, mengubah dan menjadikan kita anaknya. Seterusnya, tajuk yang keempat yaitu dengan segenap hatimu. Segenap hati untuk apa? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Ulangan 31 sampai 2 sekali lagi. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sedar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat kedua, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, Tuhan tahu bahwa Israel tidak akan menaatinya dan bahwa
mereka akan hidup dalam pembuangan. Semua itu Tuhan tahu sebelum pun itu berlaku. Karena itu, Dia ingin memberi mereka harapan. Mereka akan menerima berkat-berkat-Nya lagi dan kembali ke tanah perjanjian jika mereka menginginkannya dengan sepenuh hati. Inilah intinya. Artinya mereka hanya memerlukan pertobatan sejati dan keinginan yang kuat untuk kembali kepada Tuhan dan menaati Tuhan atau menaati perintahnya. Saudara, ketika jiwa kita merindukan Tuhan, Dia mengubah hati kita dengan menyunat hati kita. Dalam Ulangan 36, Dia menjadikan kita ciptaan baru yang ingin melayani Dia. Saudara, inilah yang terjadi pada setiap kita. Bila mana kita mau berserah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan itu mengubah hidup kita, inilah yang terjadi. Dia akan menjadikan kita ciptaan baru. Luar biasa. Yang terakhir, bertobat dan diubah menurut perjanjian baru. Secara ringkas saudara, apa kata buku perjanjian baru mengenai pertobatan? Matius 3 ayat 2 dan Matius 4:17. Secara ringkas, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, ini adalah panggilan. Baik Yohanes Pembaptis atau Yesus memulai pelayanan mereka dengan panggilan untuk pertobatan. Pertobatan dan Injil ini sangat berkait rapat. Lagi pula, pertobatan tidak akan berguna jika Yesus tidak mati bagi dosa-dosa kita untuk mengampuninya. Saudara, inilah realiti yang harus kita sadar. Bahwa pertobatan dan Injil itu sangat berkait. Di mana panggilan untuk kita untuk bertobat. Itulah sebabnya Petrus memanggil orang banyak pada hari Pentakosta untuk bertobat. Lihat saudara dalam Kisah 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Jadi jika kita harus bertobat dari dosa kita, mengubah kebiasaan berdosa kita, memilih untuk menjauh darinya, Tuhan akan memberi kita hati yang baru. Mazmur 51 ayat 10. Saudara, ini hanya terjadi bila mana kita berserah, bila mana kita mau membiarkan Tuhan mengubah hidup kita, mendidik hati dan pikiran kita, tabiat kita ke arah kembali kepada Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Kasih Tuhan itu menarik kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa kita. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati, pikiran dijadikan kembali. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh membuat kesimpulan bahwa manusia perlu bertobat. Saudara dan saya harus bertobat. Pertobatan adalah pilihan yang harus kita buat hari demi hari, saat demi saat. Pertobatan harus dengan segenap hati, penuh penyerahan. Kemurahan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Bertobat saudara, selagi masih ada kesempatan. Kiranya Tuhan berkati kita, dan kiranya ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Karena bersama dengan kami, menolong kami memahami pelajaran kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.